Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Kita ucapkan syukur dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kepada para hadirin dan hadirat semuanya yang terus bersemangat selalu mengikuti acara tausiah dari kami, mengikuti acara Basyiran wa Nadhiran dari kami. Tak lupa atas amal solehnya kami ucapkan syukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jaza, mudah-mudahan membalas Allahu khairah pada kamu sekalian berupa kebagusan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan tentang keutamaan Al-Quran. Menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Hakam, beliau bersabda, inna hadal Quran madubatullah faqbalu min ma'dubatihi mastata'tum. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya ini Al-Qur'an, madubatullah, hidangannya Allah. Al-Qur'an ini adalah hidangannya Allah. Allah mempunyai hidangan untuk kita sebagai hamba Allah yang beriman adalah berupa Al-Qur'an. Faqbalu mimma dubati mastata'tum. Faqbalu, maka menerimalah, mimma dubatihi, dari hidangannya Allah, mastata'tum, sepol kemampuan kamu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidangannya Allah ini, menunya Allah ini, untuk kita sebagai hambanya Allah, kita diwajibkan oleh Allah untuk menerima, diperintahkan oleh Allah untuk menerima suguhan dari Allah. Kalau kita mau menerima suguhan Allah, maka Allah akan memberikan rahmatnya, Allah memberikan pahala yang besar. Kita akan menjadi orang iman yang sesuai yang dikehendaki oleh Allah, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, hidangannya Allah itu yang terdapat dalam Al-Quran, yang ada dalam Al-Quran itu apa aja Bapak Ibu sekalian? Hidangannya Allah dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama berupa perintah Allah, berupa beberapa perintah-perintah Allah. Allah memerintahkan kepada kita umat manusia untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan tuntunan dari Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita beribadah ngikutin petunjuk dari Al-Quran, berarti kita mengikuti petunjuk tuntunan dari Allah. Kalau Allah sudah memberikan tuntunan kepada kita dalam beribadah, pasti insya Allah kalau kita niati dengan niatan karena Allah, kita akan masuk dalam surga. Bahkan kalau sudah pas, sesuai dengan tuntunannya, niatnya sudah karena Allah, sudah bisa dipastikan kita akan mendapat tempat yang layak di sisi Allah, yaitu di dalam surga.
perintahnya kita kerjakan. Perintahnya kita kerjakan. Kalau kita menjumpai perintah dari Allah, kita kerjakan dengan sepol kemampuan. Mastatokna. Umpama kita diperintahkan sholat, tidak bisa sholat dengan berdiri, bisa dengan duduk. Tidak bisa sholat dengan duduk, bisa dengan berbaring. Tidak bisa sholat dengan berbaring, ya, dengan isyarat. Ya, kalau sudah tidak bisa sholat dengan duduk, berbaring, pakai isyarat, tidak bisa, ya terpaksa harus kita sholati. Berarti sudah selesai. Ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat dan datangkanlah zakat, rukulah bersama-sama orang yang ruku, orang yang sholat berjamaah. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, kalau kita menjumpai 1000 perintah kita bisa kerjakanlah. Berarti kita mendapatkan pahala yang pol. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita menjumpai dalam kita membaca Al-Quran dan Al-Hadis, menjumpai 1 perintah kita tidak bisa kerjakan, maka supaya kerjakanlah. Kerjakanlah dengan mastatokna, sepol kemampuan. Artinya Allah itu mengetahui kemampuan fisik kita. Masing-masing fisik ini, masing-masing fisik kita tidak sama. Ada yang kuat, ada yang lagi sakit, ada yang lagi dicoba tidak bisa berjalan dan lain sebagainya. Itu tetap kita kerjakan dengan sepol kemampuan. Tidak boleh kita tinggalkan. Yang mana yang tidak boleh kita tinggalkan? Yaitu yang wajib. Yang wajib salah satunya adalah kita diperintahkan untuk sholat. Sholat itu Bapak Ibu sekalian wajib hukumnya. Meskipun kita ini lagi kurang sehat, atau meskipun kita tidak bisa sholat dengan berdiri, itu kita kerjakan dengan sepol kemampuannya masing-masing. Jadi Allah itu sudah mempunyai sifat-sifat yang Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak dipaksa harus sholat dengan berdiri. Ini Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kita menjumpai larangan menu makanan untuk manusia, untuk umat manusia, hidangannya Allah adalah berupa larangan. Dalam berhidup ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa diperbolehkan mengerjakan sesuatu, diperbolehkan makan minum secara bebas, tetapi ada larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Boleh minum macam-macam, tapi tidak boleh minum yang memabukkan. Bagaimana kalau 1 seloki? Meskipun 1 seloki tidak boleh. Bagaimana kalau 1 sendok? Meskipun 1 sendok juga tidak boleh. Kalau larangan ini harus dijauh-jauhi. Yang nggak boleh mastatokna. Kalau perintah mastatokna, sepol kemampuan. Nggak bisa sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk. Tapi kalau larangan, nggak boleh minum 1 gelas, boleh hanya 1 seloki. Itu nggak boleh. Nggak boleh 1 gelas, boleh cuma 1 sendok. Nggak boleh, tidak boleh. Meskipun 1 sendok, meskipun 1 tetes, itu tidak boleh. Kalau itu memang larangan dari Allah. Kita dilarang minum yang memabukkan, itu nggak boleh. Meskipun 1 seloki, meskipun 1 sendok, itu tidak boleh. Harus dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Kemudian yang ketiga, menu yang ketiga adalah menjumpai cerita. Kalau cerita kita yakini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, inna hadzal Qur'an hablullah. Sesungguhnya ini Quran adalah hablullah, talinya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Quran ini adalah merupakan talinya Allah. Talinya Allah itu maksudnya alat komunikasi langsung dengan Allah. Itu adalah Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, manakala kita membaca Al-Quran, secara otomatis kita ini lagi online, online langsung dengan Allah.
Jadi Bapak Ibu sekalian, meskipun kita tidak bisa melihat Allah, kalau kita membaca Al-Quran, kita kaji Al-Quran, bacaan makna dan keterangan, secara otomatis kita lagi online dengan Allah, lagi komunikasi dengan Allah, lagi bercengkrama kepada Allah. Jadi Bapak sekalian, berbanggalah kita sebagai orang iman yang bisa membaca Al-Quran tiap hari. Syukur-syukur bisa tahu makna dan keterangannya, dan bukan syukur-syukur lagi, itu wajib ya. Tidak cuma hanya dibaca saja, tapi kita juga harus tahu artinya, kita harus tahu maknanya. Kemudian kalau menjumpai perintah, kita kerjakan dengan sepenuh kemampuan. Kalau menjumpai larangan, kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Menjumpai cerita, kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Jadi Bapak sekali, kalau sudah itu cerita dari Al-Quran, sudah tidak usah kita berpasal-pasal, tidak usah kita berdebat-debat, tidak usah kita beralas-alasan, tinggal kita lihat itu perintah, kita kerjakan sepenuh kemampuan. Itu larangan, kita jauhi sejauh-jauhnya. Itu cerita, kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Karena merupakan Al-Quran itu hablullah, talinya Allah, langsung. Jadi ujungnya, kalau boleh tali itu ujungnya itu di Allah, ujungnya di kita. Jadi langsung komunikasi Bapak Ibu sekalian, langsung nyambung kepada Allah. Wa nurul mubin, dan cahaya yang jelas ya. Cahaya yang jelas itu maksudnya adalah Quran ini merupakan menerangkan yang jelas ya, tentang halal dan haram ya, tentang dosa dan pahala ya, tentang surga dan neraka. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, merupakan cahaya yang jelas ya. Cahaya yang jelas itu adalah cahayanya Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Kalau memang itu halal ya kita makan, kalau itu haram ya kita jauhi. Kalau itu halal kita kerjakan, kalau itu haram kita jauhi. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian wasyifaun nas, dan obat yang bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu di samping menjadi cahaya bagi umat manusia, juga Al-Quran itu merupakan obat yang bermanfaat. Maksudnya obat yang bermanfaat itu obatnya hati. Ya, obatnya hati itu adalah Al-Quran. Jadi Bapak sekalian, manakala hati kita lagi galau, kalau kita baca Al-Quran, insya Allah hati kita menjadi tidak galau lagi. Hati kita sudah senang lagi. Manakala kita lagi susah, kita baca Al-Quran, kita akan bungah lagi. Kita akan berbahagia lagi, menjadi obat yang bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Wa ismatun, dan penjagaan liman bagi orang tamasaka yang berpegang teguh bihi dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah merupakan penjagaan dari penyakit-penyakit subhat ya, penjagaan dari maksiat. Kalau kita mau berpegang teguh dengan Al-Quran, insya Allah kita akan dijaga dari penyakit-penyakit subhat, dari penyakit-penyakit munafik, penyakit-penyakit iri dengki, penyakit-penyakit yang berupa kemaksiatan ya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Al-Quran itu merupakan penjagaan bagi orang yang mau berpegang teguh dengan Al-Quran. Termasuk adik-adik kita yang lagi menghafalkan Al-Quran. Dengan menghafalkan Al-Quran secara otomatis memasukkan Quran di dalam hatinya, insya Allah adik-adik kita terjaga dari gangguan-gangguan setan dan kemaksiatan. Waja'un liman tabi'ahu, dan penyelamat liman bagi orang tabahu yang mengikuti Al-Quran. Jadi penyelamat dari adab Allah. Insya Allah itu Bapak sekalian sedikit
Assalamualaikum. Assalamualaikum.